memancing, boys. Bos. Keren, bos. Halo pemirsa semuanya, Mancing Boys selalu menemani waktu santai Anda, dimana pada episode sebelumnya Mancing Boys berada di Laut Malang Selatan. Dikarenakan cuaca yang kurang kondusif di wilayah Malang Selatan, kali ini Mancing Boys akan berpetualang di Muara Telocor, Kabupaten Sidoarjo. Pada trip mancing kali ini agak sedikit berbeda pemirsa. Yang biasanya kami berangkat pagi-pagi sekali, kali ini kami berangkat siang, dikarenakan arus muara di pagi hari masih sangat deras. Akhirnya kami putuskan untuk memulai eksplor Muara Telocor pada siang hari. Setelah menempuh perjalanan dari kota Sidoarjo yang memakan waktu kurang lebih 30 menit, akhirnya kami tiba di sebuah dermaga kecil yaitu Tambangan Tegalasari, Sidoarjo. Halo pemirsa JTV, kali ini saya berada di Telocor dan untuk memancing baramundi. Target kita utamakan baramundi ya pemirsa. Terus kedua ikan sembilang, ikan dukang. Mudah-mudahan hari ini harusnya oke, airnya bagus dan dapat baramundi yang babon pokoknya. Oke, hari ini trip bareng teman-teman banyak lah, nanti kita jelaskan satu-satu di perahu. Mancing Boys, keren bos. Setelah tim sudah berkumpul semuanya, kami pun segera berangkat berjalan kaki menuju perahu. Satu persatu semua peralatan dan perbekalan kami masukkan ke dalam perahu. Akhirnya perlahan perahu kami bergerak menuju spot yang pertama. Sebagai kota delta, Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan Selat Jawa. Sebagian wilayah berupa daerah pesisir yang banyak ditumbuhi tanaman bakau. Di ujung Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Jabon, terdapat lokasi yang dikenal dengan nama Telocor sebagai muara sungai besar Kali Porong. Tempat ini menjadi tujuan favorit para pemancing. Muara merupakan pintu masuk ikan dari laut ke sungai saat pasang naik. Ikan-ikan dewasa tertentu yang berkembang biak atau bertelur di sungai. Biasanya masuk ke sungai untuk bertelur pada saat malam hari dan kembali lagi ke laut pada saat pasang rendah atau surut. Sehingga tak sedikit para pemancing yang menjadikan spot muara merupakan tempat memancing yang sangat banyak dicari oleh para angler. Dikarenakan muara merupakan tempat bertemunya air asin dengan air tawar atau sering disebut air payau. Untuk mendapatkan strike ikan di muara tentu saja harus mengetahui teknik memancing serta waktu yang tepat. Hari ini menurut prediksi arus air sangat deras dari pagi hari hingga jam 3 sore. Tetapi untuk cuaca pada siang hari ini terlihat begitu cerah, sehingga menambah rasa optimis kami untuk mendapatkan sambaran ikan target. Walaupun durasi kami memancing sangatlah singkat, ya mudah-mudahan saja hari ini mendapatkan strike ikan target yaitu ikan baramundi. Kakap putih atau biasa disebut baramundi melakukan migrasi dari air tawar ke air asin untuk bertelur dan kembali berkumpul ke arah sungai karena memang baramundi atau kakap berhabitat di sekitar muara dan juga karena kakap ini dapat beradaptasi dari perairan laut ke air tawar atau sebaliknya. Ketika dalam perjalanan menuju spot, sebagian tim sedang mempersiapkan piranti masing-masing, sementara saya dan Kapten Randy tetap fokus untuk kemudian perahu sampai tujuan spot.
Dalam perjalanan dari Tambangan Tegalsari, kami disuguhkan pemandangan alam yang sangat eksotis hingga tujuan spot. Kurang lebih 30 menit, sepertinya kami akan segera tiba di spot yang pertama. Semoga strike! Dengan beratapkan sebuah paranet ini, membuat suasana mancing kami lumayan teduh dari teriknya matahari. Dan akhirnya kami tiba di spot yang pertama. Akan tetapi, arus di spot yang pertama ini masih cukup deras, yang membuat perahu kami agak susah untuk berhenti tepat di area rumpon. Setelah dirasa sudah tepat berada di atas rumpon, salah satu dari tim kami segera menurunkan jangkar. Kali ini kami sudah berada di spot yang pertama, yaitu di Sungai Sembilangan. Dan kali ini saya ditemani Mas Randy, juragan perahu telocor, dan ada angler lady, Mbak Ren. Oke pemirsa, ikuti terus keseruan hari ini. Semoga banyak strike sambil menunggu arus yang jos. Mancing boys, keren bos. Oke, kali ini saya mencoba keberuntungan bareng-bareng tim Randy Pancing ya di Kali Sembilangan. Saya coba dengan teknik bottom atau moncer ya. Biasanya casting saya coba seperti ini ya. Kita coba dengan berat tadi 60, kurang berat juga karena arusnya cukup deras ya. Jadi saya tambahin lagi. Di sini saya pakai coba udang hidup dengan leader di sini 50 lb, juga ada PE nomor 2. Kita coba keberuntungan kita, semoga strike ya. Mancing boys, keren bos. Dan benar, sesampainya di spot yang pertama, kondisi arus air masih cukup deras. Untuk kondisi air yang seperti ini memang sebaiknya menggunakan teknik dasaran, di mana teknik mancing dasaran adalah salah satu teknik mancing merujuk pada cara paling umum dari teknik penangkapan ikan, yaitu teknik yang dipakai untuk memancing ikan pada dasar muara. Teknik mancing dasaran ini mungkin salah satu teknik yang membuat pemancing bisa bersantai sambil menunggu umpan disambar oleh ikan, serta bisa mengamati arus air. Sementara saya dan Kapten Randy masih membuat dua jenis rangkaian, yaitu membuat rangkaian dasaran dan rangkaian menggunakan pelampung. Untuk saat ini, cara yang tepat memang menggunakan rangkaian dasaran dengan menggunakan pemberat yang harus lumayan besar, dikarenakan adanya arus air yang masih cukup deras. Memancing di muara sungai sangat berbeda dengan mancing di sungai, kolam, dan danau. Cara memancing sangat dipengaruhi dengan air pasang dan surut. Dan biasanya muara digunakan untuk bertelur ikan-ikan laut dengan ukuran besar, atau juga tempat ikan mencari makanan, begitupun dengan ikan air tawar. Untuk mendapatkan sambaran ikan saat memancing di muara tentu sangat membutuhkan teknik dan umpan jitu. Dan kali ini kami menggunakan umpan udang hidup untuk mendapatkan strike ikan target. Dan benar, rasa optimis kami di tengah derasnya arus kini terbayar, di mana salah satu dari tim kami sedang strike. Kemudian dengan sigap Pak Kapten Randy membantunya dengan menggunakan serok, akhirnya baramundi pun landed. Lezatnya rasa daging ikan ini ketika dikonsumsi, dan betapa sulit serta menegangkannya ikan ini ketika ditangkap menjadikan baramundi sebagai ikan target utama dari banyak anglers di Asia Tenggara dan Australia. Sebagai predator air dangkal, ikan kakap putih bisa hidup di air laut, lalu bersama kelompoknya bermigrasi ke air tawar. Baramundi juga memiliki keunikan ketika mencapai ukuran dan umur tertentu. Ikan ini bisa berganti jenis kelamin. Mancing boys, keren bos. Untuk mendapatkan ikan kakap putih atau baramundi cukup dibilang susah dan penuh kesabaran. Mengapa demikian? Karena ikan kakap putih tergolong ikan yang gesit dan cerdik.
Oleh karena itu dibutuhkan umpan serta teknik yang tepat untuk mancing kakap putih tersebut. Cara untuk memancing ikan baramundi pertama-tama yaitu harus mengetahui keberadaan sarangnya. Habitat ikan ini jika di laut menyukai air dengan kedalaman 2 hingga 8 meter, berbatu-batu, karang, terowongan-terowongan beton, bambu, atau di sekitar akar-akar bakau yang tepat berada di tepi laut, serta rumpuan besar seperti kapal karam atau lainnya. Muara dan sungai yang berdekatan dengan laut juga disukai terutama oleh ikan-ikan kakap babon yang berukuran besar. Sudah hampir 1 jam belum mendapatkan sambaran lagi, akhirnya kami coba pindah di spot yang kedua. Semoga saja ada rezeki. Oke pemirsa, kita akan pindah spot di titik kedua di situ. Di sini tadi udah naik 1 baramundinya, mudah-mudahan di spot yang kedua ini bisa naik lagi. Oke, ikutin terus Mancing Boys, keren bos. Kurang lebih 15 menit kami tiba di spot yang kedua. Dan sepertinya di rumpuan yang kedua ini arus air sudah mulai pelan. Semoga saja berhasil strike ikan target. Pada saat memancing rame-rame dengan teman-teman, kerap kali saya berpindah-pindah spot untuk mencari sambaran ikan target. Akan tetapi faktor keselamatan harus menjadi prioritas yang utama. Ada beberapa faktor yang membuat baramundi berpindah-pindah tempat. Pada umumnya, ketika ingin bertelur, baramundi mencari kondisi air yang lebih tawar yaitu di sungai. Namun, ada juga baramundi yang tetap memilih bertelur di rumpuan air asin dengan kedalaman air antara 2 hingga 4 meter. Tak membuang waktu lama, kami semua langsung melempar umpan. Untuk umpan yang kami gunakan udang hidup. Kemudian untuk rangkaian, saya menggantinya dengan menggunakan pelampung. Saya dan Kapten Randy masih bersabar menunggu sambaran ikan target. Dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba di ujung perahu terlihat Kapten Randy sedang fight dengan predator. Strike! Strike. Nampak Pak Kapten Randy dengan tenang meladeni perlawanan baramundi. Dan akhirnya ikan target berhasil landing. Kedua. Mancing Boys, keren bos. Baru beberapa menit, umpan milik Kapten Randy kembali disambar. Strike! Ya, ternyata mocel pemirsa. Haha. Tidak masalah, cari lagi yang besar Pak Kapten. Moncel lagi Om. Nampaknya arus air sudah mulai tenang. Dan saya makin penasaran setelah melihat Kapten Randy yang sudah 2 kali strike. Saya masih tetap optimis untuk mendapatkan sambaran. Dengan konsentrasi penuh, saya terus mengamati pelampung saya yang sepertinya mulai bergerak timbul tenggelam. Dan benar, kali ini saya strike. Melihat dari perlawanannya yang cukup kuat, sepertinya saya strike babon baramundi. Ikan ini merupakan predator ganas. Meskipun tidak memiliki gigi yang tajam, namun memiliki rahang yang sangat kuat dan mulut yang lebar. Mantap, mantap. Pada saat fight, ikan kakap putih ini mempunyai gerakan yang khusus. Di saat dia menyambar umpan, senar kita akan ke bawah pelan tetapi bertenaga.
Dan di saat kita sentak joran, ikan akan langsung melakukan perlawanan dengan gerakan menukik ke bawah secara cepat serta melompat ke atas untuk melepaskan diri. Setelah beberapa menit melakukan perlawanan, akhirnya ikan target berhasil landed. Itu dia. Mancing boys, keren bos. Mancing boys. Keren bos. Keren bos. Pemirsa, ini poin ketiga, lumayan babon pakai teknik pelampungan ya. Perlawanannya mantap, Mas Bro. Mancing boys, keren bos. Belajar dari Kapten Randy, ketika sedang strike, jangan biarkan senar kita kendor. Karena saat senar kendor akan mengakibatkan ikan mocel. Karena kail terlepas atau senar putus akibat bersentuhan dengan sisi tajam di pipi ikan kakap putih ini. Selain itu, hindari senar terlalu tegang karena drag reel dikunci tanpa bisa memberikan uluran. Ketika menyetel drag reel di saat fight dengan ikan, sangatlah perlu agar ikan sukses landed. Udang fanami hidup yang masih segar merupakan umpan efektif untuk memancing ikan kakap putih di laut maupun di muara. Udang fanami tidak tahan tempat terbuka, karena akan menyebabkan udang fanami menjadi cepat lemah dan tak berdaya, akhirnya bisa mati. Untuk para pemirsa di rumah, jika ingin mancing menggunakan umpan udang hidup, bawalah aerator untuk mengisi dan mengganti oksigen yang ada di dalam air supaya umpan udang putih bisa tetap hidup dan masih segar. Terlihat di ujung perahu sepertinya Kapten Randy sedang melakukan fight dengan predator. Strike! Mantap. Strike ketiga. Ya, ternyata mocel lagi pemirsa. Semangat Pak Randy, cari lagi yang besar Pak. Haha. Tanpa membuang waktu lama, Kapten Randy langsung melempar umpan. Dengan penuh konsentrasi, Kapten Randy terus mengamati pergerakan pelampung. Sepertinya keberuntungan hari ini sedang berpihak kepada Pak Kapten satu ini. Hanya beberapa menit, umpan milik Pak Randy kembali disambar ikan target. Strike! Ayo serok Setelah beberapa menit melakukan perlawanan, akhirnya ikan baramundi berhasil landed. Mancing boys. Keren bos. Sementara untuk teman-teman yang lain pun juga tak tinggal diam. Mereka masih tetap semangat dan optimis untuk mendapatkan sambaran baramundi. Ikan baramundi lebih suka berada di sela-sela ranting atau batu pada rumpon. Biasanya di kedalaman 8 hingga 15 meter dihuni oleh kakap yang benar-benar sudah mendapatkan rumah ideal dengan bobot mencapai 20 kg. Dan kali ini giliran ladies angler kami sedang strike. Strike!
Dengan dibantu Pak Kapten, ikan baramundi berhasil landed. Mancing boys, keren bos. Tiba-tiba di ujung perahu Pak Kapten Randy kembali strike. Nampaknya kali ini sang kapten sedang strike babon baramundi. Terlihat joran milik Pak Kapten begitu melengkung dan suara reel yang menderit. Dibutuhkan penyanti yang cukup kuat, baik reel, joran, leader, mata kail, serta skill. Mantap lur, strike kelima lur, babon lur. Di mana ketika sedang strike baramundi yang berukuran besar, dibutuhkan insting yang tepat, berpadunya antara skill dan piranti. Serta yang tak kalah penting adalah kerja sama tim. Keren bos. Mancing boys. Oh, disalin Bos. Keren bos. Setelah fight beberapa menit, akhirnya babon baramundi berhasil landed. Di Indonesia sendiri, saat ini ikan baramundi atau kakap putih menjadi spesies primadona bagi tiap pemancing. Kekuatan ikan ini menjadi daya tarik sendiri bagi pemancing pada saat melakukan fight. Selain perlawanannya saat strike berlangsung, ikan ini juga memiliki tekstur daging yang sangat empuk untuk dikonsumsi dan juga memiliki kandungan protein yang baik bagi tubuh. Sabar dan tenang, karena tidak ada yang bisa menangkap ikan dalam kemarahan. Oke pemirsa, ini hasil kita hari ini bersama kru JTV, juga Lady Angler, Hendron, dan Mas Randy Pancing. Nih hasilnya mantap Mas Bro. Sing bantu sapa? Aduh. Keren bos, keren bos. Saksikan petualangan kami di episode berikutnya. Mancing boys, Keren bos.